Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Franky Kutoru. Dalam kesempatan video ini, di sini saya tidak ingin membahas mengenai hal politik, melainkan di dalam video ini, di sini saya ingin menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman perihal mengenai penahanan ijazah yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Di dalam penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan ini memang secara hukum tidak ada diatur, ya kan? Baik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Omnibus Law, tidak ada yang mengatur mengenai syarat bekerja menahan ijazah, tidak ada. Penahanan ijazah ini dilakukan apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu antara calon bekerja dengan pemberi kerja, yaitu perusahaan. Memang banyak kasus-kasus di mana calon karyawan dimintain agar ijazahnya bisa ditahan oleh perusahaan. Penahanan terhadap ijazah itu bisa-bisa saja dilakukan apabila memang kedua belah pihak antara calon karyawan dengan pemberi kerja, yaitu perusahaan, membuat kesepakatan dengan perjanjian penahanan ijazah. Apabila kedua belah pihak ini setuju untuk melakukan perjanjian penahanan ijazah, maka sahlah penahanan ijazah sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Ini bisa dilakukan. Biasanya perusahaan ingin melakukan penahanan terhadap ijazah calon karyawan, ini dilakukan bagi karyawan kontrak, di mana memang perusahaan mengantisipasi adanya resign begitu saja terhadap calon karyawan ini tanpa menyelesaikan perjanjian kontrak kerjanya. Ini yang biasanya dihindari perusahaan, ya kan? Bagaimanapun perusahaan bila karyawan resign begitu saja, maka dia harus mencari penggantinya, dan itu membutuhkan waktu juga. Sementara perusahaan itu ingin perusahaannya itu dapat berjalan lancar setiap aktivitas kerjanya, kan? Aktivitas pekerjaan yang dilakukan perusahaannya. Inilah yang dilakukan perusahaan, sehingga ada beberapa perusahaan yang membutuhkan penahanan ijazah agar memang calon karyawan ini menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak. Tetapi di dalam hal ini, penahanan ijazah ini juga menjadi polemik juga, jadi masalah juga bagi karyawan, ya kan? Apabila ijazahnya ditahan, ada beberapa kasus juga ketika perjanjian kerjanya selesai ataupun karyawan ini resign, menjadi masalah mengenai penahanan ijazah ini dengan beberapa alasan lah. Mungkin ya ijazahnya hilang atau bagaimana, kan itu dia. Dan ini menjadi masalah hukum juga. Tetapi apabila karyawan ijazahnya ditahan ketika resign, ketika perjanjian kontraknya selesai, ya kan, tidak diberikan ijazahnya, maka ini menjadi suatu persoalan hukum, dan itu bisa dipidana berdasarkan pasal 374 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Untuk menghindari suatu persoalan ataupun permasalahan apabila ijazah teman-teman sekalian ditahan perusahaan apabila ingin bekerja, maka teman-teman sekalian harus memperhatikan beberapa hal. Yaitu pertama, pastikan di dalam perjanjian kerja ataupun perjanjian kontrak teman-teman sekalian itu termuat adanya perjanjian mengenai penahanan ijazah. Biasanya banyak perusahaan ini dia ingin menahan ijazah calon karyawannya, tetapi tidak diatur di dalam kontrak kerjanya, hanya disampaikan secara lisan. Ini kan menjadi persoalan apabila disampaikan secara lisan. Pastikan teman-teman semua di dalam perjanjian kerjanya, di dalam perjanjian kontrak kerjanya
ada yang diatur mengenai perjanjian penahanan ijazah. Yang kedua, teman-teman sekalian juga harus mengetahui alasannya dari perusahaan ini menahan ijazah. Harus memperhatikan ini alasannya apa ijazah bisa ditahan. Inilah harus diketahui mengenai alasan dari perusahaan juga. Harus teliti membaca mengapa ijazah calon karyawannya ditahan. Yang ketiga, teman-teman sekalian juga harus mengetahui batas waktu penahanan ijazah ini sampai kapan. Apakah penahanan ijazah ini dilakukan hanya sebatas sampai masa percobaan ataupun sampai perjanjian kerja ataupun kontrak kerjanya selesai? Maka ijazahnya bisa dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian yang ingin bekerja ataupun calon karyawan yang ijazahnya ingin ditahan. Harus memperhatikan ini. Sampai kapan ijazah ditahan? Bagi teman-teman semua, jangan sampai lupa juga apabila ijazah kita ditahan oleh suatu perusahaan, maka kita juga harus mengetahui bagaimana caranya kita dapat mendapatkan kembali ijazah kita itu, ya kan? Apakah ijazah ini dapat kembali dengan cara membayarkan uang penalti apabila kita resign dari perusahaan sebelum masa kontrak ataupun masa perjanjian kerja habis, atau ada ketentuan lain yang harus dipenuhi perihal mendapatkan kembali ijazah kita dari perusahaan yang sempat ditahan, ya kan? Harus dipahami perjanjian ini dari dalam perjanjian kontrak kerja ini. Yang keempat, bagi teman-teman sekalian juga harus mencari tahu informasi mengenai perusahaan yang ingin dilamar oleh teman-teman sekalian. Cari tahu seluk-beluk tentang perusahaan ini sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kerja. Cari tahu apakah biasanya perusahaan ini apabila calon karyawannya ingin masuk, ijazahnya harus ditahan, atau apakah penahanan ijazah ini merupakan terhadap karyawan-karyawan tertentu, ya kan? Dilakukan terhadap karyawan-karyawan tertentu atau posisi tertentu, sehingga perusahaan ini melakukan penahanan ijazah terhadap calon karyawan. Ini teman-teman sekalian harus memahami ini sebelum melakukan pemberian penyerahan ijazah itu kepada perusahaan. Yang kelima, teman-teman sekalian juga bisa melakukan penolakan terhadap penahanan ijazah. Sebelum melakukan penandatanganan perjanjian penahanan ijazah, teman-teman sekalian juga bisa menolaknya. Bisa setuju juga kan gitu ya. Apakah teman-teman sekalian keberatan atau tidaknya suatu ijazah akan ditahan apabila ingin bekerja? Itulah yang harus dipahami teman-teman sekalian. Dan apabila memang penahanan ijazah harus dilakukan, maka teman-teman sekalian juga harus bisa menggunakan hati nurani juga. Yakin atau tidaknya ijazah ini aman apabila diserahkan di perusahaan ini. Yang keenam yaitu meminta serah terima acara penyerahan ijazah. Tujuannya apa? Agar memang apabila ijazah teman-teman ini ditahan oleh perusahaan, ya kan, maka teman-teman sekalian mempunyai bukti bahwasanya ijazah teman-teman sekalian telah diserahkan ke perusahaan ini. Dan dengan adanya tanda terima penyerahan ijazah ini, maka terhadap ijazah teman-teman yang ditahan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan nantinya, ya kan? Dan ini juga menjadi bukti bagi teman-teman sekalian apabila ingin mengambil kembali ijazahnya, baik itu ijazahnya diambil kembali akibat dengan selesainya perjanjian kerja atau resign nantinya. Inilah yang harus dipahami teman-teman sekalian untuk menghindari proses hukum ataupun persoalan hukum nantinya apabila ijazah kita ditahan sewaktu ingin bekerja suatu perusahaan. Banyak persoalan
ketika ijazah ini ditahan oleh suatu perusahaan. Dengan alasan tertentu, perusahaan tidak bisa memberikan. Dan memang apabila semua ini telah diantisipasi dan ijazah kita nantinya tidak dikembalikan, maka kita bisa lakukan proses hukum kepada perusahaan ini. Demikian saya sampaikan, terima kasih.